Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya, jika sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersentuhan dengan tubuh batal, wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla illa billah amma ba'd. Para pemirsa, pendengar, dan penyimak Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang rasanya dapat bertemu Anda kembali pada program kesayangan kita, Fatwa TV Live Interaktif, pada segmen Keimanan, Doa, dan Dzikir bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA yang merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsad. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, insya Allah dalam 1 jam ke depan kita akan menemani Anda semua untuk mendengarkan nasihat serta jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan melalui telepon ataupun melalui website. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah telah membersamai kita di studio Fatwa TV Jember Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum Ustaz. Soalnya ini nggak kerasa Ustaz, sudah di akhir bulan Syawal. Subhanallah, iya ya. Nah, Ustaz. Setelah itu masuk Dzulqa'dah, kemudian sudah Dzulhijjah. Masya Allah. Dan juga termasuk di bulan-bulan haram ya. Nah, semoga kita semua diberikan taufik, Ustaz, barakallahu kemudahan dan pertolongan. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Baik, para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, sebelumnya kita sapa terlebih dahulu para radio yang telah merelay acara live kali ini. Di antaranya Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MD FM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amoba Pangkal Pinang, Radio Sagu FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Tuah FM Riau, Radio Mas FM Seragen. Baik para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz dengan menghubungi layanan interaktif kami di 0821 706087 atau dapat menghubungi layanan satelit kami di 0331 544 6087 atau dapat mengirimkan pertanyaan melalui website kami di dewanfatwa.com. Baik para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, seperti biasanya dalam mengawali program kita pada malam hari ini, kita akan mendengarkan nasihat singkat sebagai pembuka dari Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan. Kepadanya kami persilahkan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimakumullah. Salah satu prinsip seorang yang beriman, yang mengikuti akidah ahli sunnati wal jamaah, mereka adalah orang-orang yang senantiasa bersungguh-sungguh dalam mengikuti kebenaran. Mereka yang menjauhkan diri dari sikap fanatisme kepada siapapun, kepada kelompok, kepada golongan, kepada individu, dan menilai kebenaran itu ya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Siapapun yang berbicara, yang menyampaikan, mengutarakan suatu pernyataan atau pendapat, bisa benar dan bisa salah. Jika benar diterima, dan jika salah ditolak, siapapun dia yang menyampaikan hal itu ya. Dan seorang yang bila terbukti kesalahan dan penyimpangannya, maka hendaklah dia bersegera mengakui hal itu dan kembali kepada kebenaran. Jangan sampai terus-menerus mempertahankan kebatilan yang telah nyata batilnya. Maka sikap berserah diri, pasrah kepada keputusan Allah, berserah diri kepada aturan Allah, dan tunduk kepada kebenaran, itulah sifat seorang mukmin yang sejati, dan itulah yang bermanfaat bagi seseorang.
Adapun mengikuti suatu pernyataan yang telah batil dikarenakan sikap fanatik terhadap yang mengatakan, atau seseorang mengatakan suatu yang batil kemudian diperingatkan, dinasihati, terbukti kebatilan dan penyimpangannya, masih tetap terus menerus menyampaikan berbagai alasan-alasan yang berdasarkan pemahaman dia dan logikanya dengan tujuan ingin mempertahankan kebatilan tadi, maka ini sifat yang bertentangan dengan sifat ahlul iman. Baik hal yang demikian itu muncul dari individu kaum muslim, terlebih lagi sikap yang seperti itu muncul dari orang yang dikatakan sebagai ustadz atau tokoh agama atau orang yang berilmu. Kebatilan tetap batil, maka tinggalkan. Al-haq itu kebenaran, maka diterima. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat orang beriman, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan lain bagi orang yang beriman apabila Allah telah memutuskan suatu perkara, begitu juga Rasul, maka tidak ada pilihan lain dalam urusan mereka. Fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaitu wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu tidaklah mereka beriman sampai mereka menjadikanmu wahai Muhammad sebagai hakim yang memutuskan perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka menerima, ridho terhadap keputusan tersebut dan pasrah serta berserah diri. Itu sifat seorang mukmin. Maka siapapun yang mengatakan, menyatakan, mengutarakan suatu pendapat, penafsiran dia, pemahaman dia, bila terbukti suatu kebatilan, maka tidak ada lagi arti dan nilai dari pernyataannya, tetap ditolak. Ini sifat yang harus kita tumbuhkan dalam diri kita. Jangan sampai karena fanatik pada seseorang lalu kita menolak kebenaran atau berusaha untuk menutupi kebatilan tersebut. Maka beruntunglah orang-orang yang selalu tunduk kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kebenaran. Nah, demikian, Allahu a'lam. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas nasihat singkat sebagai pembuka pada acara kali ini. Baik para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda kembali untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz dengan menghubungi layanan telepon kami di 0821 706087 atau dapat menghubungi nomor telepon satelit kami di 0331 544 6087 atau dapat mengirimkan pertanyaan melalui website kami di dewanfatwa.com. Baik Ustadz, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kami izin membacakan pertanyaan dari Bapak Denny Mahmud Abdul Qadir di Kota Bekasi, Jawa Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, bagaimana cara melembutkan hati yang keras, yang mudah tersakiti bila melihat kezaliman dan ingin segera membalasnya? Contohnya Ustadz, sering sekali bahkan dari kalangan kita sendiri dengan tidak peduli menggunakan alas kakinya menginjak-injak sandal dan sepatu saudaranya ketika keluar dari masjid. Kesal sekali hati ini melihatnya, ingin rasanya menginjak sepatu yang bersangkutan agar dia merasakan juga. Mohon jawabannya Ustadz. Jazakumullah khairan. Baik. Terima kasih kepada Bapak Denny Mahmud Abdul Qadir, barakallahu fi atas pertanyaannya. Beliau bertanya tentang bagaimana cara melembutkan hati. Yang pertama yang harus kita pahami bahwa hati akan terpengaruh atau akan terwarnai, akan ternodai dengan sikap seseorang. Sehingga hati menjadi keras. Maka bagaimana kita berusaha untuk melembutkan hati? Yang pertama, kita harus mengenal apa yang mungkin selama ini dilakukan yang itu menyebabkan kerasnya hati kita.
Ya tentunya secara umum adalah kemaksiatan dan dosa. Ini tidak diragukan lagi bahwa itu akan menjadikan hati menjadi keras, hati menjadi ternodai, ya, sehingga sulit untuk mendengarkan nasihat, menerima ya nasihat. Kemudian ya bagaimana mengobatinya? Yang pertama memohon kepada Allah untuk keselamatan hati, kesucian hati kita. Ini yang pertama, karena hati kita di tangan Allah Azza wa Jal, maka yang harus kita lakukan adalah berdoa kepada Allah Azza wa Jal, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ya Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakka anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, sucikanlah hatiku ya Allah, ya engkaulah zat yang maha mensucikan hati dan penolong. Ya, ini yang pertama, berdoa, ya Allah teguhkan hatiku di atas agamamu. Yang kedua tentunya ya memperbanyak baca Al-Quran dan zikir kepada Allah, hati akan menjadi lembut. Ya, yang selanjutnya adalah untuk banyak mengingat kematian dan negeri akhirat. Serta juga ya selalu ya mengingat nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla yang tidak terhitung banyaknya, kemudian dibandingkan dengan perilaku dan perbuatan seorang hamba yang sungguh ya tidak pantas, ya nikmatnya begitu banyak dibalas dengan kemaksiatan atau kelalaian. Nah, ini diantara ya hal yang melembutkan hati. Tentunya juga adalah belajar ilmu dan duduk atau bergaul dengan orang-orang yang soleh, orang yang baik. Berkaitan dengan masalah kezaliman, ya dunia ini penuh dengan berbagai rintangan, cobaan, kezaliman, melihat kezaliman, kejahatan, nah. Tapi tentunya kita harus bersikap sesuai dengan tuntunan agama. Tidak boleh kita bersikap hanya berlandaskan ya emosi atau keamarahan kita semata, tapi berdasarkan ya tuntunan agama. Karena Rasul menjelaskan, ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisani fa in lam yastati' fa bi qalbi wa dzalika adhaful iman. Ada 3 tingkatan. Ya, mengingkari kemungkaran dengan tangan, mengingkari setelah itu tidak mampu mengingkari dengan lisan, jika tidak mampu lagi mengingkari dengan hati. Nah, seorang yang bila ya melihat kezaliman lalu ya muncul dari dirinya sikap ya marah ya atau mengutuk kemungkaran tersebut adalah salah satu bentuk dari kecemburuan dia terhadap agama dia dan juga kecintaan dia kepada agama Allah, sehingga hatinya bangkit. Ya, tapi tidak boleh sikap yang seperti itu membuat dia berhakim atau melakukan sesuatu tanpa ada aturan yang membolehkan dari agama. Intinya teruslah ya mendoakan orang yang terjerumus dalam kejahatan agar mereka kembali kepada kebaikan. Kemudian juga untuk selalu memberikan nasihat dengan cara yang baik, ya, memberikan nasihat dengan cara yang baik. Kemudian begitu juga kita harus ya senantiasa mengontrol diri kita, jangan sampai keinginan baik tadi menyebabkan kita menyelisihi atau keluar dari aturan agama. Karena bagaimanapun semuanya ada aturan yang harus kita ikuti dan kita indahkan. Nah, demikian Allahu a'lam. Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Ini juga nasihat bagi kita ya Ustaz ya. Ketika ingin keluar ke masjid jangan sampai menginjak sepatu maupun sandal saudara kita, itu termasuk membolimi saudara kita. Ya, nanti ya, karena juga ya manusia ya tipikalnya atau mungkin watak manusia macam-macam ya. Ada yang tidak peduli. Maka sesungguhnya kita semua harus menanamkan kita ya sikap peduli, perhatian, empati begitu ya. Dan harus ditanamkan seorang mukmin itu ya bukan hanya orang yang rajin semata-mata ke masjid beribadah. Ya, belum sempurna imannya. Jika dia masih mengganggu orang lain, menzalimi orang lain, maka sesuatu yang kita benci bagi diri kita, hendaklah itu kita juga benci untuk saudara kita.
Sebaliknya sesuatu yang kita cintai untuk diri kita, maka hendaklah kita cintai juga untuk saudara kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian kecuali bila dia mencintai sesuatu, ya, kebaikan bagi orang lain, bagi saudaranya sebagaimana dia mencintai hal itu untuk dirinya. Artinya juga membenci sesuatu yang tidak dia senangi, ya, membenci itu bagi orang lain sebagaimana dia juga membenci hal itu bagi dirinya. Itulah sifat seorang mukmin yang ideal, seorang mukmin yang sejati, yang sempurna imannya. Nah, demikian Allah. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Ustaz, semoga bisa menjawab Bapak Denny Mahmud di Bekasi. Baik, telah tersambung bersama kami Bapak Asep dari Lampung. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak, silahkan pertanyaannya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya nih Pak Ustadz tentang membayar kifarat sumpah nih Pak Ustadz. Kan salah satunya membayar sumpah itu memberi makan 10 orang miskin. Gimana Pak Ustadz kalau umpamanya hanya memberi makan saja, nggak dikasih makanan itu, nggak dikasih air minum gitu Pak Ustadz? Apakah sah ya Pak Ustadz kifaratnya itu? Ya. Mungkin itu aja Pak Ustadz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Asep ya di Lampung ya. Beliau bertanya tentang bagaimana membayar kafarat tadi, sumpah ya. Dalam surah Al-Maidah disebutkan Allah Azza wa Jalla ya tentang masalah kafarat tersebut, yaitu kafaratu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Beliau bertanya tentang masalah ya memberikan makan ya 10 miskin ya, 10 orang miskin dari ya makanan yang biasa yang mereka atau yang kalian nikmati atau yang kalian makan dan kalian konsumsi. Nah, min ahlikum. Jadi yang biasa, tidak terlampau mewah dan juga tidak ya makanan yang mungkin makan yang sangat ya tidak bisa, mungkin tidak berharga gitu. Tapi yang yang sederhana. Tentunya dalam hal ini hendaklah ya sesuai dengan kebiasaan ya makanan. Kalau memang satu paket itu ya apa makanan tersebut. Makanan yang tuh ada situ, ada makan nasinya mungkin ya, atau mungkin lauknya, atau mungkin sayur misalnya, serta juga air minum gitu. Jadi usahakan dalam hal ini adalah makanan yang merupakan yang biasa dikonsumsi oleh dia dan keluarganya. Atau mungkin makanan yang biasa mungkin berikan satu paket misalnya, satu box, satu bungkus atau nasi, atau mungkin satu kotak nasi yang di situ sudah lengkap. Nah, itu yang harus dilakukan. Tapi jika dia tidak mampu, mungkin itu yang bisa diberikan, sementara mungkin tidak dilengkapi dengan ada air minumnya, ya semoga hal itu juga bisa ya mewakili dari apa yang menjadi kafarat tersebut. Wallahu a'lam. Nah, demikian. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Ustaz, semoga bisa menjawab Bapak Asep di Lampung. Baik para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda kembali untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustaz dengan menghubungi layanan interaktif kami di 0821 7000 6087 atau dapat menghubungi layanan satelit kami di 0331 544 6087 atau dapat mengirimkan pertanyaan melalui website kami di dewanfatwa.com. Baik, telah terhubung bersama kami Ibu Misreni di Lampung. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, silahkan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Nah. Begini, kalau kita berdoa itu kan nggak boleh bertawasul kepada Nabi kita gitu ya Ustaz ya. Nah, kalau berdoa itu begini,
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sampai Hamidul Majid gitu ya Ustadz ya. Ya. Itu benar apa enggak ya Ustadz ya cara saya berdoa itu? Nah, saya mohon petunjuknya Ustadz. Itu yang pertama. Baik, Yang Ibu, kedua, kita batasi untuk satu pertanyaan, mohon maaf. ya mohon maaf ya Ustadz, mohon tausiahnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ibu Miss Reni ya. Nah, Ustaz. Di Lampung. Beliau bertanya, ya, sebelumnya kita berdoa semoga Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Barakallahu fiik. Dan juga para pemirsa dan para pendengar mana saja berada. Jadi tentang masalah doa, ya, beliau menyebutkan tadi tidak boleh bertawasul dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak boleh bertawasul dengan siapapun. Nah, dan ini merupakan salah satu adab dalam berdoa. Yang diperbolehkan adalah ya bertawasul dengan amal soleh dan ketaatan kita dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kemudian bertawasul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, ya. Dan bertawasul dengan doa itu seseorang yang masih hidup, orang soleh ya, yang bisa mendoakan kita. Adapun yang telah meninggal, maka tidak boleh bertawasul dengan kedudukan dia ya di sisi Allah, baik itu Rasul sallallahu alaihi wasallam apalagi yang lain. Kenapa demikian? Karena doa adalah ibadah. Dan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala ya memerintahkan kita untuk langsung berdoa tanpa ada perantara. Ud'uni astajib lakum. Ya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku niscaya akan aku kabulkan. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mau memperkenankan ya doa orang yang berdoa kepadaku langsung. Idza sa'alta fas'alillah. Bila kamu memohon maka langsung memohon kepada Allah. Begitu. Jadi tidak ada perantara antara kita dengan Allah dalam beribadah. Ini adalah prinsip dalam beribadah. Tidak ada perantara antara kita dengan Allah dalam beribadah. Ya, langsung. Tapi dalam penjelasan tentang masalah hukum-hukum agama ya ada perantara, itu Rasul. Maka barang siapa yang memahami agama, ingin mengenal agama tanpa perantara Rasul, maka menyimpang dan sesat. Ya, menyimpang. Dan barang siapa yang beribadah dengan perantara dalam artian tawasul dengan Rasul, maka ini jelas juga menyimpang. Ya, terjerumus perbuatan bid'ah. Nah, ini yang pertama. Maka berdoa adabnya bagaimana? Ya, memuji dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bersalawat kepada Rasulullah SAW. Ya, baik dengan salawat yang mungkin Allahumma salli ala Muhammad ya, kemudian atau mengucapkan salawat Ibrahimiyah yang tadi disebutkan Ibu Miss Reni tadi. Kemudian setelah itu dia berdoa. Tidak ada masalah. Dan ini bukan bertawasul dengan Rasul, adalah sebagai ya pengantar atau pembuka doa. Jadi kita memuji dan memuji Allah terlebih dahulu. Kita kan memohon kepada Allah, kita ingin meminta kepada Allah, maka puji Allah terlebih dahulu. Kemudian juga pengantar doa kita bersalawat pada Nabi alaihi salatu wassalam. Setelah itu baru kita panjatkan permohonan dan keinginan kita. Nah, jadi tidak ada tawasul ya dengan kedudukan Nabi atau orang soleh dalam berdoa. Adapun ayat yang menjelaskan alladzi amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah dalam surah Al-Maidah dan dalam ayat lain ulaika yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Ada dua kalimat wasilah dalam Al-Qur'an, diperintahkan kita ya mencari wasilah. Maksud wasilah di sini adalah melakukan amal soleh, ketaatan. Begitu ya kesepakatan ulama tafsir. Dan begitu juga dipahami oleh para sahabat Nabi, yaitu mereka mendekatkan diri kepada Allah, itulah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan melakukan amal soleh, keimanan dan hal-hal yang berkaitan dengan keimanan dan amal soleh tadi. Nah, demikian Allahu a'lam. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa menjawab Ibu Miss Reni di Lampung. Baik, para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, telah tersambung bersama kami Bapak Ali di Medan. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak, silahkan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Ini gini, Ustaz. Mana lebih baik kita kalau kita misalnya membaca Al-Quran atau bersedekah, apakah itu harus kita ucapkan, kita hadiahkan kepada almarhum orang tua kita atau pemilik kita, atau cukup dengan niat saja, Ustaz? Apakah mana lebih baik, Ustaz? Dan seterusnya, Ustaz, kalau kita di Arafah, apa mana lebih bagus, kita lebih banyak membaca Al-Quran atau berdoa, Ustaz? Tolong, Ustaz, penjelasannya. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz. Ya. Ya, terima kasih kepada Pak Ali di Medan ya. Semoga Bapak senantiasa dalam keadaan ya sehat walafiat. Enggak tahu, sepertinya beliau tadi bertanya tentang dia Arafah ya. Mungkin apakah beliau akan berangkat haji ya. Kalau seandainya ya mau berangkat haji ya, semoga dimudahkan oleh Allah Pak ya. Dan juga mungkin jamaah yang lain ya. Nah, baik. Pertanyaan yang pertama, membaca Al-Quran dan bersedekah kemudian diniatkan pahalanya. Ya, apakah itu harus dinyatakan atau cukup hanya diniatkan saja? Pertama ya, innamal a'malu binniyat ya. Amalan tersebut tergantung pada niatnya. Seorang yang bersedekah ya, kemudian dia meniatkan dalam hatinya niat sedekah tersebut untuk mungkin orang tua yang telah meninggal, maka insyaallah sampai ya. Bersedekah atas nama orang tua itu niatnya, dan tidak mesti itu disebutkan. Tidak mesti disebutkan. Kenapa? Karena Allah mengetahui niat itu kan bukan yang dilafazkan di lisan kita. Niat itu sesuatu yang telah ya terbesit di hati kita untuk kita lakukan. Maka Allah telah mengetahui hal itu karena kita bersedekah karena Allah. Ya. Adapun baca Al-Quran, ya sebaiknya Quran kita baca, kemudian kita memperbanyak mendoakan ya saudara kita, orang tua kita. Karena kalau kita melihat ya Rasulullah SAW, para sahabat, mereka membaca Al-Quran tapi tidak menghadiahkan pahala baca Al-Qurannya untuk yang telah meninggal. Jadi dalam hal ini yang lebih selamat itu adalah mencukupkan diri menghadiahkan amalan-amalan yang mungkin ada penjelasan dan keterangannya, itu dihadiahkan. Nah, taib. Jadi niat tadi adalah apa yang telah terbesit di hati kita, apa yang telah kita inginkan, diniatkan, yaitulah, bukan yang disampaikan, yang dilaporkan. Nah, itu yang pertama. Kemudian di Arafah apakah lebih baik membaca Al-Quran atau berdoa? Dalam hal ini kita tentunya melihat bagaimana sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Di Arafah tersebut adalah waktu yang paling utama untuk berdoa. Maka kita katakan, kalau kita melihat sunnah Nabi alaihi salatu wassalam di Arafah tersebut, beliau bukan memperbanyak baca Al-Quran, tapi banyak berdoa. Beliau mengatakan khairu doa yaumi Arafah, wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa la kulli syai'in qadir. Ya, sebaik doa itu doa pada hari Arafah. Lihat di situ disebutkan sebaik berdoa atau sebaik doa pada hari Arafah. Nah, kemudian doa yang terbaik yang aku ucapkan, kata Nabi, adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang terbaik. Karena itu adalah doa yang mengandung tauhid. Dia puji-pujian kepada Allah, ya, mengakui bahwa Allah yang tiada ilah yang berhak diibadati kecuali hanya Allah. Kekuasaan dan segala pujian milik Allah Subhanahu wa taala. Itu diperbanyak. Ya. Kemudian memperbanyak istighfar. Ya, karena sebagaimana ya yang disebutkan sebagian hadis, ya, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, ya, bukan Allah turun ya ke langit bumi di waktu wukuf di Arafah tersebut. Kemudian Allah mengatakan pada malaikat, undur ibadi atauni ya min syu'than ghubra. Naam, famada yuriduna. Ya, perhatikanlah kepada hamba-hambaku yang datang dalam kondisi ya yang berdebu, pakaian rambut yang tidak tersisir, ya, berdebu, hanya 2 potong kain yang ada pada diri mereka, ya. Kemudian dalam kondisi yang sama, ya, tidak ada perbedaan antara siapapun,
dan semua datang mencari satu tujuan yang sama, yaitu ridha Allah, rahmat Allah, keampunan Allah. Maka Allah mengatakan, Ishhadu bi anni qad ghafartu lahum. Ya, saksikanlah para malaikat, sungguh aku telah mengampuni mereka. Itu yang harus banyak. Jadi betul-betul mengakui kesalahan, berdoa, bertadarru' kepada Allah. Dan itu dilakukan Nabi SAW. Mulai dari tergelincir matahari pada hari 9 Arafah, ya, pada tanggal 9 ya Dzul Hijjah tersebut, sampai nanti terbenam matahari, Rasul tidak henti-hentinya berdoa. Tidak henti-hentinya berdoa. Ya, tidak henti-hentinya berdoa. Begitu Rasulullah SAW. Sehingga beliau di hari tersebut menjamak antara zuhur dan asar. Jamak takdim. Tujuannya apa? Agar fokus untuk bermunajat, berdoa. Nah, jadi tidak bukan bahwa Quran adalah amalan yang utama. Tapi dilihat dari sisi waktu, maka di Arafah tersebut adalah waktu untuk banyak kita berdoa. Ya, berdoa. Itu yang harus dilakukan. Nah, demikian Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa menjawab Bapak Ali di Medan. Baik, telah terhubung bersama kami Bapak Afifuddin di Jambi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak, silahkan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Ini pertanyaannya, Waalaikumsalam beberapa hari yang warahmatullahi lalu saya menyaksikan tausiah dari Fatwa TV Ya. bahwa tidak ada baiat ataupun membaiat seorang pemimpin di dalam satu negara. Yang ada berbaiat itu hanya kepada pemimpin negara di mana negara itu berada. Pertanyaannya, ya, kalau seandainya dalam satu negara itu pemimpinnya orang kafir atau mungkin presidennya itu perempuan, mestikah kita harus berbaiat kepada orang-orang tersebut? Itu aja Ustaz. Ya. Ya. Baik Ustaz. Baik, terima kasih. Kepada Pak Afifuddin ya di Jambi, barakallahu fiik. Pertama ya, perlu diketahui bahwa Islam ya tiada arti dari Islam kecuali berjamaah, dan tiada arti jamaah terus kecuali ada imam yang memimpin, dan tiada arti suatu pemimpin bila tidak ditaati. Maka bila seseorang atau di suatu negara ya telah atau mungkin ada seorang yang telah resmi menjadi pemimpinnya, ya dipilih oleh masyarakat, ya, atau mungkin dia yang dengan kekuatan dia sehingga dia menduduki kepemimpinan tadi. Nah, maka dalam Islam masyarakat yang hidup di bawah kepemimpinan tadi harus berbaiat, dan berbaiat tidak harus mesti semua datang berjabat tangan dengan pemimpin tersebut, tapi cukup mungkin diwakili dengan ya para wakil-wakil dari rakyat, ya. Dan dalam hal ini tentunya dalam Islam itu ahlul halli wal aqd, itu para ulama yang memiliki ya kedudukan yang menjadikan ya tumpuan atau juga ya perwakilan yang mewakili masyarakat seperti itu. Maka wajib mentaati dalam kebaikan. Wajib mentaati dalam kebaikan. Dan adapun seorang yang mungkin dia pergi ke negara yang bukan asalnya atau untuk mukim di sana, ya dia mentaati aturan-aturan yang telah ditentukan negara tersebut dan pemimpinnya dalam kebaikan. Adapun berbaiat, kalau yang non muslim, baiat itu kepada seorang muslim, ya muslim, ya baik dia dalam itu mungkin orang laki atau wanita. Mungkin ya memang secara hukum asalnya wanita tidak ya boleh memimpin pimpinan secara umum ya, karena ya dalam Islam kita melihat pemimpin itu adalah kaum lelaki. Nah, tapi seandainya wanita yang mungkin dengan sistem yang ada mungkin itu yang menjadi pemimpin sampai kepada kekuasaan tadi, maka dalam hal ini kembali kepada hukum ya mentaati pemimpin dalam kebaikan. Nah, demi maslahat. Adapun baiat bagi yang baik bagi yang muslim, adapun non muslim ya tidak berbaiat, tapi mentaati dia dalam apa? Dalam kebaikan, hal-hal yang baik. Seperti seorang yang mungkin yang tinggal di negara kafir misalnya. Jadi negara kafir yang pemimpinnya adalah kafir, maka tidak berbaiat, tapi dia mentaati dalam hal-hal aturan yang baik, dan tidak boleh melakukan ya kerusakan
untuk kezolim atau yang sejenisnya. Jadi begitu. Jadi itu ya secara umum tentang masalah baiat tadi. Itu yang ada baiat dalam Islam. Adapun baiat kepada pimpinan ormas atau mungkin kelompok atau jamaah itu ya tidak ada seperti dalam Islam. Itu semua baiat-baiat yang menyimpang dari Islam. Yang baik itu adalah kepada pemimpin, ya pemimpin tertinggi kaum muslimin, ya masing-masing di negaranya. Dan kalau dahulu ya memang satu khilafah, ya yang memimpin semua negara Islam. Sekarang ya fakta membuktikan bahwa sudah terpecah belah dan terbagi-bagi begitu. Maka setiap negara memiliki pemimpinan dan otoritas kan begitu. Maka mereka mentaati pemimpin di negeri mereka masing-masing dalam kebaikan. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa menjawab Bapak Afifuddin di Jambi. Baik, telah terhubung bersama kami Bapak Yunaidi di Subang. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya Bapak, silahkan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz, saya kan tahun dulu berencana mau pulang ke kampung. Pas rencana udah ngasih tahu orang tua, pas kebetulan tuh saya itu tidak ada biaya, jadi saya nitip sama kakak saya berbohong, nggak berbohongnya begini Ustaz. Jadi saya jangan sampai bilang saya nggak punya uang buat ongkos gitu. Maksud aja berbohongnya sibuk lah. Alasannya itu supaya menghindarkan orang tua saya takut perasaannya nggak enak, sedih lah gitu. Apa saya berdosa begitu Ustaz? Ya. Baik, ya, itu aja. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik Ustaz. Ya, terima kasih pada Pak Yunaidi ya di Subang. Barakallahu fiik. Ya, pertama semoga Allah ya memaafkan kesalahan kita semua dan membimbing kita dalam hidup ini. Tidak diragukan bahwa berbakti kepada orang tua, birrul walidain itu hal yang wajib. Ya, baik kita bisa langsung ketemu dengan orang tua, itu yang paling utama, atau mungkin lewat berbagai alat komunikasi zaman sekarang ini. Nah, berkomunikasi lancar ya. Jika tidak mampu langsung bertemu. Adapun ya termasuk kita harus pulang ke kampung ya, karena mungkin orang tua masih di kampung. Ya, tentunya sebagai bentuk diniatkan pulang kampung tersebut ya pertama sekali untuk birrul walidain. Itu yang pertama, melihat mereka dan juga ya untuk sejenak ya berada di samping mereka, menghibur mereka ya, karena bagaimanapun orang tua pasti ya merindukan anaknya, begitu juga anaknya. Nah, jika tidak mampu dengan seperti itu maka ya dengan banyak cara juga bisa birrul walidain, dengan tetap mengirimkan mungkin ya kebutuhan hidupnya ya, kemudian terus berkomunikasi lancar gitu ya. Nah, terus mendoakan orang tua. Adapun dalam kondisi seperti yang diutarakan tadi, dia ingin pulang tapi ternyata tidak jadi karena mungkin kekurangan biaya, kemudian ya berbuat mungkin untuk mengatakan pada saudaranya atau ya karena alasan sibuk, ya tidak pantas ya, tidak boleh seperti itu. Sampaikan apa adanya. Kalau memang ada kegiatan yang mungkin sebentar sampaikan ya, kemudian insya Allah begitu selesai kegiatan ya akan diusahakan. Kalau memang ya tidak memiliki sesuatu ya sampaikan apa adanya ya. Artinya jangan sampai kita ingin berbakti kepada orang tua tapi membuat Allah murka, kita berdusta ya. Berbohong itu dosa tentunya. Tidak boleh, tidak ada hal yang membolehkan dengan kedustaan yang seperti itu, karena alasannya tidak dibenarkan. Oleh karena itu ya hendaknya kita bertobat kepada Allah dari hal yang seperti itu dan untuk tidak mengulangi, dan lebih baik berterus terang kepada orang tua dan terus mendoakan ya. Dan itu sangat ya diharapkan oleh orang tua, untuk mendengar suara anaknya dan mendoakan ya kebaikan, apalagi jika mungkin dalam kondisi tertentu dia mungkin mendapatkan kelapangan rezeki, dia cukupkan kebutuhan orang tuanya, maka itu yang harus dilakukan. Tidak perlu ada ya harus berbohong untuk menyelamatkan diri ya karena tidak bisa pulang.
Jadi tidak perlu. Jadi mari kita bertobat kepada Allah dari hal yang seperti itu. Nah, demikian Allahu a'lam. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa menjawab Bapak Yunaidi di Subang. Baik para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, telah terhubung bersama kami Ibu Iis di Bandung. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu, silahkan pertanyaannya. Izin bertanya Ustaz. Ini ketika ada yang meninggal, itu saya lihat berduyun-duyun atau bergantian membaca surah Yasin dari Al-Quran, dan sampai-sampai itu buku kecil itu Yasin yang di sana ada tulisan tahlil surat Yasin dan tahlil gitu. Terus setelah dimakamkan 1 sampai 7 hari tiap malam itu ada sama membaca surat Yasin juga, nanti ketemu lagi 40 hari, ketemu lagi 100 hari, ketemu lagi 1 tahun itu sama membaca surat Yasin dan tahlil itu. Dan saya tanyakan bagaimana hukumnya dengan ajaran sunnah ini. Baik. Terima kasih, jazakallah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih kepada Bu Iis ya, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Ya, agama Islam ini alhamdulillah ya telah sempurna ya. Sempurna mengatur urusan hidup kita untuk ya mengatur urusan hidup mengatur urusan orang yang hidup dan juga yang meninggal. Lengkap semua ya. Mulai kita lahir, kemudian perkembangan hidup kita sampai tua, kemudian wafat, kemudian bagaimana pelaksanaannya ya. Semua telah diatur ya. Dalam hal ini yang dilakukan yang sunnah adalah bila saudara kita meninggal atau mungkin tetangga meninggal, yang dilakukan adalah kita ya sebagian kita maklumi ditunaikan hak ya dia untuk ya dimandikan, kemudian dikafani, disolatkan, didoakan, sehingga ada solat ya mayit ya, solat jenazah, dan isinya semua doa. Begitu juga setelah itu dikuburkan, kita mendoakan juga, mendoakan ya. Nabi SAW begitu telah menguburkan salah seorang sahabat, beliau mengatakan ya fa'innahu al-an yus'al, sekarang ditanya oleh Munkar wa Nakir, is'alu li akhikum ats-tsabat, memohonlah ketetapan, keteguhan ya, jawaban dalam menjawab pertanyaan Munkar wa Nakir. Seperti itu. Kemudian setelah itu apa yang dilakukan? Ya, yang masih ya, hidup memberikan takziah, ya, bertakziah kepada yang mendapatkan musibah tersebut. Apa itu maksud takziah? Yaitu kita ikut menghibur mereka agar tidak larut dalam kesedihan, tapi hanya berdoa kepada Allah dan mendoakan agar mereka tabah, sabar dan memohon kebaikan dan ridho terhadap keputusan Allah. Ya, jangan murka, jangan juga terus bersedih. Ya, tapi hendaklah memohon yang terbaik, semoga diberikan ganti yang terbaik, semoga yang diwafatkan oleh Allah diampuni dosanya ya, dirahmati, diangkat derajatnya, dan semoga Allah mengganti yang lebih baik, kan begitu. Itu maksud takziah, bukan seperti yang kita maklumi takziah pergi ngumpul ke sana makan di rumah ya ahlul bait yang telah ditimpa musibah tadi, terkadang juga sampai berutang karena untuk mempersiapkan makanan untuk hari pertama sampai hari kedua, itu menyulitkan. Islam tidak menginginkan seperti itu. Lihat, Islam dalam hal ini menggabungkan antara rahmat, rasa kasih sayang dan rahmat kepada yang meninggal, dan juga rasa apa? Ya, kebaikan bagi yang hidup, meringankan beban mereka, bukan menyulitkan lagi. Makanya tatkala ya keluarga atau Ja'far, yaitu ada salah seorang dari keluarga meninggal, maka harus mengatakan if'alu au isna'u li ahli Ja'far ta'aman fa innahu yushghilu qad atahum ma yushghiluhum au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buatlah makanan untuk keluarga Ja'far. Ya. Kenapa? Karena mereka sedang menghadapi sesuatu yang menyibukkan mereka. Jadi bukan kita yang datang berbondong-bondong ke sana untuk makan 1 hari sampai 7 hari, 40 hari,
disertai dengan bacaan-bacaan, bukan begitu tuntunannya. Jadi kita yang datang dengan makanan siap saji misalnya, atau mungkin sesuatu kebutuhan, itu yang kita kebutuhan ya, mungkin makanan kita berikan, meringankan beban mereka, bukan mempersulit. Itu yang pertama. Adapun tadi membaca ya, begitu meninggal baca surah Yasin, ini yang menjadi landasan mereka yang melakukan itu. Ada riwayat, tapi riwayatnya lemah ya. Iqra'u ala mautakum Yasin, ya, bacakan surah Yasin bagi saudara atau salah seorang kalian yang meninggal. Nah, itu yang diberikan sebagai landasan, tapi itu hadisnya lemah, hadisnya tidak sahih. Makanya kita melihat Nabi memang tidak melakukan, para sahabat tidak melakukan seperti itu, kan hadisnya lemah. Oleh karena itu dalam hal ini ya, yang benar adalah kita memperbanyak doa. Terlebih lagi bila ya ada tambahan-tambahan yang lain, bacaan-bacaan yang lain dalam 1 hari sampai 7 hari, 40 hari, ya 100 hari, setahun, 1000 hari. Ini sama sekali tidak ada tuntunan dari Nabi SAW, dan kita ya melihat faktanya bagaimana sebagian masyarakat ya udah kondisi yang pas-pasan saja ekonomi, tapi terkadang mereka berhutang untuk melakukan sebuah tradisi yang seperti tidak ada landasan dari sunnah Nabi SAW. Maka sunnah Nabi itu adalah membuat kita lebih simpel beragama dan memudahkan kita, bukan mempersulit kita. Maka tinggalkan hal-hal yang seperti itu. Nah, demikian Allahu a'lam. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa menjawab Ibu Iis di Bandung. Baik para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda kembali untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustaz dengan menghubungi layanan interaktif kami di 0821 7000 6087, atau dapat menghubungi telepon satelit kami di 0331 544 6087, atau dapat mengirimkan pertanyaan melalui website kami di dewanfatwa.com. Baik Ustaz, kita melanjutkan membacakan pertanyaan dari Bapak Arham di Makassar, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Ustaz. Saya pernah bertengkar atau berdebat dengan ibu saya, dan ibu saya menangis, dan dia sempat melontarkan kata seperti "kau dosa besar nak dan tidak akan selamat" dengan bahasa Makassar. Apakah saya sudah pasti masuk neraka Ustadz? Setelah perdebatan itu saya merasa pasrah sampai sekarang Ustadz, kalau saya akan masuk neraka. Baik Ustadz. Ya. Terima kasih kepada Saudara Arham ya, Sulawesi, barakallahu fiik. Kita semua maklumi ya bahwa birrul walidain, berbakti kepada orang tua, itu adalah hal yang wajib. Ini tidak diragukan lagi. Dan dibandingkan dengan antara kewajiban kepada ibu atau ayah, maka yang lebih utama tentunya 1 banding atau 3 banding 1 ya. Jadi keutamaan ibu. Nah, sesuai dengan juga bagaimana jeripaya dan juga letihnya mereka, capeknya mereka, kesulitan yang mereka hadapi, yang mereka rasakan tatkala mulai ya mereka mengandung ya, kemudian sampai melahirkan, kemudian membesarkan, menyusui dan seterusnya. Nah, jadi betul-betul kesulitan di atas kesulitan. Maka pantas bahwa tatkala seorang sahabat bertanya, man abar ummak, man abar ummak, man abar ummak, siapa orang yang paling pantas aku berbuat baik kepadanya? Rasulullah, ibumu. Siapa lagi? Rasulullah, ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Kemudian siapa lagi? Rasulullah, ayahmu. Jadi tidak ragukan hal ini. Oleh karena itu jangan sampai kita di hadapan orang tua yang masih memiliki orang tua, yang kedua masih hidup atau salah seorangnya, ini kesempatan. Jangan sampai kita mengangkat suara, mengeraskan suara. Jangan sampai mereka bersedih. Kalaupun ada mungkin ya kita berusaha menghindari, menjauhkan diri dari hal-hal yang mungkin menimbulkan mungkin pertengkaran. Ya maklumlah. Mungkin sebagian anak zaman sekarang merasa hebat gitu ya, mungkin dia belajar dan pandai berretorika, berbicara, sehingga orang tuanya ya mungkin orang ya sangat ya mungkin pendidikan sangat rendah, kemudian dia berusaha untuk mendebat orang tuanya. Nah, dari orang tua juga yang latar belakang seperti itu ya tidak bisa menerima gitu ya, sehingga sampai sang anak lepas kontrol ya, mengeraskan suara, mengangkat suara, membuat orang tua bersedih. Jangan sampai seperti itu. Lebih baik kita dalam kondisi mengalah. Cari momen-momen yang mungkin tepat kita sampaikan nasihat dengan cara yang baik. Kalau belum bisa diterima orang tua, ya nggak perlu dengan ucapan yang kasar ya. Bagaimanapun ya itu orang tua. Wa qula lahu qawlan layyina. Ya.
jika kita dalam berdakwah kepada orang kafir itu harus dengan perkataan yang melembut, apalagi pada orang tua kita. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ayahnya adalah musyrik, ya, pembuat patung Azar. Tapi bagaimana ucapan Nabi Ibrahim kepada orang tua? Ucapan yang sangat lembut, panggilan yang sangat santun dan lembut sekali. Ya abati, ya abati, ya abati. Beda dengan ya abi, beda maknanya. Ya abati, wahai ayahanda. Padahal orang tuanya kafir, nyembah patung, bahkan membuat patung. Dia ingatkan. Bahkan orang tuanya mengatakan, "Raghibun anta an ahliyati Ibrahim." Apakah engkau membenci? Apakah engkau ya Ibrahim membenci agamaku atau Tuhanku? Patung-patung yang aku sembah. Ya. Kemudian dia, seandainya ya kamu juga ya seperti itu, saya akan usir kamu. Begitu. Tetapi dia mengatakan, "Salamun alaik, sa'astaghfirulaka rabbi." Selamat bagi. Selamat. Saya mendoakan, saya akan mohonkan keampunan bagi dirimu. Tapi ternyata ya orang tuanya terbukti meninggal dalam keadaan kafir, ya Allah melarang. Ya. Seperti itu. Jadi begitu ya Nabi Ibrahim. Nah, ini pelajaran bagi kita. Maka tidak ya pantas apapun status kita atau mungkin keahlian kita sebagai anak, tetaplah berbicara dengan orang tua dengan cara yang lemah lembut. Ya, ini. Maka ya adapun yang tadi disampaikan, apakah dia mengatakan kau dosa besar dan tidak akan selamat? Ya tentunya durhaka kepada orang tua adalah sebab ya diantara ya mendatangkan kemurkaan Allah. Dan apa kepastian dia akan masuk pasti neraka? Ya, masalah masuk pasti neraka itu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bila seorang bertaubat dari hal itu diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, maka dia selamat. Jika tidak, maka jika dia muslim, dia ya tidak diampuni oleh Allah terhadap dosa-dosa yang dia lakukan, maka tentunya akan dibersihkan. Bagaimana di akhirat tidak ada tempat membersihkan dosa kecuali hanya satu. Ya. Apa itu? Ya, setelah Allah tidak memaafkan, hanya tinggal satu lagi. Dicelupkan ke neraka, dimasukkan untuk dibersihkan. Sebelum hal itu terjadi, ya mungkin Allah mengampuni, bersih dari dosanya. Jika tidak ada, ya tinggal satu, yaitu dimasukkan ke api neraka sesuai dengan dosanya, kemudian bila telah bersih dimasukkan dalam surga. Seperti itu. Jadi ya ini hal yang berbahaya tentunya. Nah, oleh karena itu waspada, jangan sampai kita ya berbicara kepada orang tua yang membuat mereka itu bersedih, ya, atau membuat mereka itu jengkel kepada kita, atau menimbulkan ya luka yang sangat dalam dalam hati mereka. Ini tentu hal yang sangat berbahaya. Nah, demikian Allahu a'lam. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa menjawab Bapak Arham di Makassar. Baik Ustaz, kita melanjutkan membacakan pertanyaan dari Bapak Mugo Amanto di Sragen, Jawa Tengah. Bismillah Ustaz, izin bertanya terkait memasang foto orang tua yang sudah meninggal di rumah. Apakah ini diperbolehkan atau dilarang? Karena saya takut kalau rumah saya tidak akan dimasuki oleh malaikat rahmah bila ada foto bergambar makhluk yang bernyawa. Barakallahu fikum Ustaz. Ya. Terima kasih kepada Pak Mugo ya, Pak Mugo Amanto di Jawa Tengah. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Ya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis bahwa innal malaikata la tadkhul baitan fihi suwar atau fihi suwar, yakni atau kama qala Nabi SAW, malaikat tidak masuk ke rumah yang dalamnya ada foto-foto yang tentunya bernyawa. Baik itu mungkin ya orang tua kita, atau mungkin orang lain, atau mungkin tokoh yang seorang mungkin tokoh yang ditokohkan atau yang diidolakan, sama. Jadi hukumnya sama. Oleh karena itu jangan digantungkan foto-foto tersebut. Jika mungkin ada di album, ya cukup di album saja, tidak tampak ditampilkan. Jika mungkin tersembunyi, ya insya Allah tidak ada masalah. Tapi kalau itu dipajang, digantungkan di dinding setiap pojok misalnya, nah alasan ya begitu melihat mereka, ya ingat kepada mereka dan mungkin termotivasi untuk mendoakan, ya itu alasan yang tidak membolehkan. Oleh karena itu jangan sampai itu dilakukan. Ya, karena tadi ada ancaman bahwa malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada dalamnya foto atau anjing, kan begitu.
Nah, demikian. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa menjawab Bapak Mugo Amanto di Seragen. Alhamdulillah Ustaz, pertanyaan tadi menjadi pertanyaan penutup pada Masya Allah, live barakallahu interaktif fikum. kita pada malam hari ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas waktu dan nasihat serta jawaban-jawaban yang telah antum sampaikan. Wa fiikum barak jami'an. Nah, barakallah. Baik, para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, saksikan terus program Fatwa TV live interaktif dari hari Senin sampai dengan Jumat pada jadwal yang sudah ditentukan. Kami sampaikan pula untuk informasi lebih detail terkait Fatwa TV atau Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, Anda bisa mengakses website kami di www.dewanfatwa.com atau fatwatv.id. Dan kami mengajak Anda semua untuk berkontribusi dalam syiar dakwah Islam melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda. Baik pemirsa Fatwa TV, semoga dirahmati oleh Allah. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan bagi Anda semua para pemirsa, pendengar dan penyimak live interaktif ini. Baik para pemirsa, pendengar dan penyimak Fatwa TV dimanapun Anda berada, akhirnya kami mewakili rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Kemudian Bapak. bersentuhan dengan